Seorang suami yang menceraikan istrinya pasca dilantik menjadi P3K Satpol PP masih menjadi perbincangan warga. Istri ASN mendapat banyak bantuan dari selebgram dan warga untuk memulai hidup yang baru. Kisah pilu ibu dua anak di Aceh Singkil bernama Melda Safitri yang mengaku diceraikan suaminya usai dilantik menjadi Satpol PP P3K menyita perhatian publik, termasuk selebgram asal Aceh Sela Saukia. Ya, ini untuk buka usaha. Melda mendapat bantuan modal usaha dari selebgram tersebut untuk memulai usaha dan hidup baru. Sementara itu, Bupati Aceh Singkil Safriadi Oyon menepis isu yang beredar di media sosial bahwa dirinya memecat suami Melda Safitri. Pihaknya mendukung pasangan suami istri tersebut untuk bisa rujuk kembali. Belum lagi dipecat. Belum. Apapun belum. Sekarang kita ada kesempatan penyelidikan dulu. Baru kita ajak ya, dan kita utamakan kalau bagi pribadi saya dan juga bagi bupati saya harus dirujukkan kembali mereka. Nggak ada cerita cerai-mencerai. Sebelumnya, video seorang perempuan yang menangis dan membawa dua anaknya menaiki minibus yang diduga hendak pulang ke rumah orang tuanya di Aceh Singkil viral di media sosial. Dalam postingannya, wanita itu mengaku diceraikan setelah sang suami dinyatakan lulus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkup Pemkab Aceh Singkil. Pemkab Singkil juga menjelaskan ke depannya pihaknya akan memanggil kedua belah pihak untuk dimintai keterangan. Dari Aceh Singkil, Supraman Mute, iNews melaporkan. Kepala Desa Munjul, Pandeglang, Banten, Iip Surami Harja, mengakui sosok laki-laki dalam video mesum yang beredar adalah dirinya. Ia menyebut aksi tak senonoh dalam video itu terjadi sudah lama sebelum dirinya menjabat sebagai kepala desa. Diam, ini Jak. Kok gitu sih? Viral di media sosial, sebuah video mesum seorang laki-laki dengan seorang perempuan melakukan tindakan asusila di dalam mobil. Belakangan diketahui aktor dalam video tersebut merupakan Kepala Desa Munjul, Pandeglang, Banten, Iip Surami Harja. Namun belum diketahui siapa perempuan dalam video. Iip yang telah menikah dan memiliki dua orang anak ini mengakui sosok laki-laki dalam video mesum yang beredar adalah dirinya. Ia menyebut aksi tak senonoh dalam video itu terjadi sudah lama sebelum dirinya menjabat sebagai kepala desa. Saya dilantik kemarin kurang lebih tanggal 14 Agustus dan saya yakin dari tanggal 14 Agustus sampai hari ini kode etik, sumpah jabatan saya selalu jaga. Artinya saya yakin bahwa gelar peristiwa itu bukan sesudah saya dilantik sebagai kepala desa tambahan 2 tahun jabatan. Pertama bahwa didugakan itu di tempat umum. Saya jawab bahwa kalau didugakan tempat umum itu bukan tempat umum tapi tempat pribadi. Sementara itu, Pemkab Pandeglang akan menelusuri video viral tersebut termasuk memeriksa Kepala Desa Munjul. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan tidak akan segan-segan memberikan sanksi pemecatan kepada ASN yang hobi memamerkan gaya hidup atau flexing terutama di media sosial. Pramono menilai flexing tidak sesuai dengan nilai-nilai kesederhanaan sebagai pelayan masyarakat. Flexing atau pamer gaya hidup sudah sejak lama menghinggapi para oknum aparatur sipil negara di kementerian maupun di kantor instansi pemerintah lainnya. Hobi flexing para ASN yang merupakan pelayan dan digaji dari uang rakyat dinilai rentan menodai rasa keadilan masyarakat yang masih banyak berada di bawah garis kemiskinan. Gubernur Jakarta Pramono Anung menyatakan siap mengambil tindakan tegas berupa pemecatan terhadap para ASN Pemprov yang terbukti flexing di media sosial. Pramono menegaskan ancaman terhadap ASN yang flexing bukan basa-basi, apalagi tunjangan kinerja ASN di Pemprov Jakarta tergolong cukup tinggi,
sehingga tidak dibenarkan tampil dengan gaya hidup berlebihan di media sosial. Kalau ASN di Jakarta males-malesan, apalagi flexing, ada kemarin yang flexing di kelurahan, saya nggak tahu lurah mana, saya lupa, saya bilang ganti, pecat, dia basa-basi. Itu bukan tipe ASN di Jakarta. Ya pemirsa, pasca temuan adanya paparan radioaktif di Kabupaten Serang, Banten, kini sejumlah ternak warga masih dalam penelitian. Pihak desa juga menyampaikan aspirasi warga terkait adanya ganti rugi untuk hewan ternak yang terpaksa harus dimusnahkan. Situasi di Desa Sukatani, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang masih dalam pengawasan ketat pasca temuan paparan radioaktif di lingkungan warga. Sejumlah ternak warga yang berada di zona merah sudah diperiksa. Sebagian lagi dibawa ke laboratorium untuk uji sampel. Hingga kini belum ada keputusan untuk pemusnahan ternak. Seluruh proses masih menunggu hasil pemeriksaan resmi dari tim teknis BRIN dan Bapeten serta arahan dari pemerintah Kabupaten Serang. Ternak liar seperti kucing, anjing itu tidak masalah. Kalau ternak yang diternak untuk menghasilkan uang bagi warga itu mungkin mereka akan meminta ganti rugi, Pak. Tapi yang Bapak tahu selama ini di lapangan seperti apa, Pak? Sementara ini ya aman-aman aja. Ternak ya masih diberi pakan sama yang punyanya gitu ya. Ada sebagian yang dibawa gitu ternak. Terkait ternak produktif milik warga, pihak desa sudah menyampaikan aspirasi adanya ganti rugi jika terbukti terkontaminasi dan tidak lagi bisa dimanfaatkan. Warga juga diimbau untuk tidak mengonsumsi atau menjual hasil ternak sebelum ada hasil resmi dari pemeriksaan laboratorium. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. LRT Jabodetabek yang sempat mengalami kendala perjalanan di Cawang, Jakarta Timur Sabtu pagi akhirnya telah kembali beroperasi. Sebelumnya gangguan terjadi pada sistem third rail atau rel penyuplai listrik yang tidak berfungsi. LRT kenapa nih guys? LRT kenapa? Atau lagi ada study tour atau ada apa nih atau mogok, kita nggak tahu. Video beredar di media sosial para penumpang LRT Jabodebek berjalan kaki menyusuri rel kereta Sabtu pagi di kawasan Cawang, Jakarta Timur. Kejadian ini disebabkan pada sistem third rail atau rel penyuplai listrik hingga berdampak pada semua lintas pelayanan tidak dapat dioperasikan sementara waktu. Masalah kelistrikan yang menjadi penyebab gangguan sejumlah perjalanan LRT. Keterangan ini didapat dari akun resmi media sosial LRT Jabodebek. Sementara manajer Public Relation Kereta Api Indonesia Mahendro Trangbawono menyatakan saat ini proses penanganan gangguan telah selesai dan layanan LRT Jabodebek telah kembali beroperasi normal di seluruh lintas pelayanan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.